Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Ketika seluruh negara di belahan dunia ini sedang dilanda wabah COVID-19, yang merupakan virus yang begitu cepat penyebarannya dan sangat mematikan ini, termasuk di Indonesia juga menghadapi hal yang sama, yaitu wabah ini. Dan ini telah mengubah berbagai aspek, banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita karena munculnya COVID-19 ini. Tentunya hal ini juga berpengaruh di dalam dunia pendidikan, di mana kemudian pelaksanaan pembelajaran banyak dilangsungkan secara online atau daring. Ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi para pengajar di dalam melaksanakan pembelajarannya. Pelaksanaan pembelajaran daring ini berkaitan dengan bagaimana kemudian kita berperilaku, bagaimana kita menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh pendidik, peserta didik, ataupun yang kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi orang tua murid. Dalam pelaksanaan pendidikan, kemudian mencari solusi yang terbaik, bagaimana kemudian anak-anak dapat menerima pembelajaran, mereka dapat tetap memperoleh pengetahuan di tengah-tengah terjadinya bencana atau wabah penyakit atau virus COVID-19 ini. Kita melihat bahwa begitu banyak yang kemudian inovasi yang dilakukan oleh para pegiat pendidikan. Kemudian ada yang mengadakan kemudian pembelajaran daring, ada seminar, ada penggunaan teknologi yang kemudian muncul sebagai upaya untuk kegiatan pembelajaran itu bisa tetap berlangsung. Artinya bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini tentunya tidak terlepas dari namanya teknologi. Teknologi ini menyangkut adalah bagaimana kita kemudian memberikan jalan keluar. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk mempermudah seluruh proses pembelajaran itu lebih dapat dijangkau juga oleh baik peserta didik ataupun pendidik. Jadi segala kebutuhan dalam proses belajar, mengajar atau pembelajaran itu tetap bisa dilangsungkan. Berkaitan dengan perkembangan teknologi, bahwa seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin maju, ini kemudian ada namanya platform yang bisa digunakan untuk memperlancar pembelajaran daring itu. Misalnya ada e-learning, ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Moodle, ada rumah belajar, bahkan platform yang dalam bentuk video conference yang kita kenal, ada Zoom, ada Google Meet, dan ada Visco Webex. Ini semua bisa digunakan di dalam pembelajaran. Sehingga melalui perkembangan teknologi ini, kita dapat lebih mudah di dalam proses mengajar atau proses belajar mengajar itu. Nah, sebagai pendidik, kita juga memanfaatkan berbagai platform yang ada itu, sehingga sampai hari ini itu masih kita gunakan dan itu dapat lebih mudah kita dalam pembelajaran. Jadi pendidikan di satu sisi dapat memberikan berbagai perubahan positif terhadap manusia. Perubahan tersebut dapat diperoleh apabila dalam pelaksanaan pendidikan dilakukan secara tepat. Nah, pelaksanaan pendidikan di Indonesia belum
bisa dikatakan merata atau juga tepat, karena adanya problem pendidikan di Indonesia yang terletak pada proses persoalan pendidikan itu sendiri. Sehingga ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh para pendidik di Indonesia ini. Untuk itu kita juga kemudian memikirkan bagaimana kita memberikan pendidikan yang tepat pada anak-anak, bagaimana kita memberikan metode atau cara yang tepat di dalam kita melaksanakan pendidikan tersebut. Berkaitan dengan teknologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antar keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang efektif. Sedangkan menurut Kandung berpendapat bahwa teknologi pendidikan adalah suatu teori dan praktek dengan maksud membantu jalannya pembelajaran serta meningkatkan performa dengan menyusun, memanfaatkan, dan mengolah terkait proses serta sumber teknologi yang memadai. Nah, teknologi pendidikan menjadi perantara dalam membentuk atau membantu jalannya proses pendidikan dengan maksud mencapai efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan. Menurut Akhir, teknologi pendidikan merupakan suatu proses strategi dalam upaya memecahkan masalah pembelajaran. Pendapat tersebut sependapat dengan Mufeleto dan dalam Selwyn yang berpendapat bahwa teknologi pendidikan bukan mengenai alat, melainkan mengenai proses serta sistem yang mengarah pada hasil yang ingin dicapai. Jadi ketika kita berbicara tentang teknologi pendidikan, itu bukan melulu alatnya, melainkan bagaimana kita melakukan proses yang maju. Ini adalah sebuah teknologi. Selanjutnya, menurut Lestari, bahwa teknologi pendidikan merupakan sistem yang digunakan untuk atau sebagai penunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan segala upaya yang dimaksud untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait dengan pembelajaran. Jadi ini pendapat-pendapat yang berkaitan dengan teknologi pendidikan itu. Berdasarkan pengertian yang telah dibahas sebelumnya, teknologi pendidikan memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Nah, kalau kita melihat kemudian peran teknologi pendidikan, ini diantaranya adalah seperti berikut. Jadi teknologi pendidikan sebagai alat pendukung atau dalam desain pengetahuan. Kemudian yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik. Dan yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Dan yang keempat, teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ini adalah peran teknologi pendidikan yang harus kita pahami, harus kita mengerti. Ada berbagai peran teknologi yang kita gunakan. Di samping itu, peran teknologi pendidikan menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran, terlebih pada masa pandemi. Jadi munculnya COVID ini mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Ini sebagai bentuk upaya pemutusan rantai penularan virus COVID-19. Nah, kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka oleh pendidik dan peserta didik dilakukan
secara daring. Dan ini tadi yang disebut sebagai munculnya tantangan itu kemudian mendorong orang untuk menggunakan teknologi karena belajar di rumah, murid-murid di rumah, sehingga para pendidik menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi juga dari rumah ataupun dari sekolah untuk menyampaikan materi pendidikan itu, untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan di dalam pembelajaran itu dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan begitu teknologi menjadi bagian yang terpenting dalam proses pembelajaran daring. Sehubungan dengan hal tersebut, Gusalik M. Tafaku dalam latih menegaskan bahwa inti dari pelaksanaan pembelajaran daring adalah bagaimana kemudian memilih metode pembelajaran yang tepat dengan dibantu teknologi yang bermaksud menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik meskipun tidak bertemu dengan tatap muka secara langsung seperti halnya pembelajaran konvensional. Nah, dengan kata lain, teknologi berperan sebagai media interaksi serta transfer informasi terkait pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring tersebut. Selanjutnya, bahwa teknologi itu memberikan kemudahan kepada pendidik serta peserta didik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Berbagai macam platform disediakan dengan maksud mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Di antaranya adalah mempermudah pendidik dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik. Meskipun tidak dilakukan secara tatap muka atau langsung, namun dengan memanfaatkan berbagai platform seperti Google Dokumen sebagai media dalam melakukan forum diskusi online, melakukan submit ujian melalui Google Form, serta pengadaan kuis melalui website ataupun aplikasi. Disinilah kita melihat bahwa teknologi juga membantu peserta didik dalam memperoleh materi pelajaran yang kemungkinan tidak diperoleh selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Dapat mengakses berbagai macam website. Ada berbagai aplikasi yang tersedia dari edutafsir.com, wolframalalpha.com, Slideshare, Speakgo, dan banyak lagi. Selain itu, teknologi berperan dalam meningkatkan kreativitas pendidik maupun peserta didik. Nah, pendidik dapat berinovasi dengan penyampaian materi pembelajaran. Bisa menggunakan media sosial, situs-situs seperti Facebook, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan pendidik, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai situs media sosial dalam memenuhi tugas yang diberikan. Nah, dalam hal ini, teknologi dapat memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan pembelajaran daring di tengah pandemi seperti saat ini. Selanjutnya, bahwa keberhasilan pembelajaran daring tidak hanya dipengaruhi dari peran teknologi internet saja, tetapi juga dipengaruhi kualitas sumber daya manusia. Saya kira ini hal yang penting bahwa kemudian para pendidik itu menguasai atau memahami teknologi yang digunakan sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Perlu SDM yang terus belajar, terus berinovasi sehingga pembelajaran itu dapat terus berlangsung. Nah, untuk itu pemahaman mengenai teknologi menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran daring. Teknologi internet dalam pembelajaran daring sangat penting. Dikarenakan tanpa adanya teknologi internet itu dapat menghambat pembelajaran yang dilakukan secara online. Jadi di sini teknologi kalau pembelajaran daring itu memang diperlukan internet. Untuk daerah-daerah yang kemudian belum terjangkau atau kesulitan, tentunya kemudian di dalam proses pembelajaran itu mereka harus bisa mengakses internet, mencari tempat yang tersedia internet. Atau kemudian kalau di daerah-daerah terpencil mereka menyediakan pengadaan teknologi dengan memasang antena untuk penerima sinyal dan sebagainya. Atau kemudian
Jadi cara yang kedua untuk daerah-daerah pedesaan, mereka menyiapkan modul-modul atau materi yang sudah difotokopi, dicetak, kemudian diberikan ke. Tapi hal yang penting di sini penggunaan teknologi itu adalah bukan sekedar alat, tapi ini adalah bagaimana peran pendidik itu berproses untuk dapat menyampaikan pembelajaran itu. Tentu di sini semuanya ada kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Yang kemudian menjadi PR kita, menjadi pergumulan bagi kita bagaimana kita bisa menyampaikan materi tersebut dengan tepat. Itu adalah yang bisa saya sampaikan tentang pemanfaatan teknologi di dalam pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita.